أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan ini dengan bahasan iftitah, ya. Baik, jadi ada iftitah, ada istiftah. Barangkali ada yang pernah mendengar iftitah, ada yang istiftah. Jadi setelah kita bertakbir, kemarin kita lakukan baik sejajar dengan bahu di sini, ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 335, ataupun kemudian sejajar dengan daun telinga dan bisa mendekat, itu ada di hadis Muslim nomor hadis 391, juga di An-Nasai nomor hadis 1101. Keduanya bisa dilakukan saat Anda mengangkat seperti ini, kata Nabi, awas wa tahrimuha at-takbir. Ketika dia bertakbir mesti tahrim, mulai dari kata haram, sesuatu yang dilarang, ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Kalau membentuk tahrim, jadi usaha untuk meninggalkan segala hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Kalau semua yang dilarang itu ingin kita jatuhkan, tepikan, jauhkan, maka kalimatnya dari tak diganti menjadi hamzah, harakatnya kasrah, ya, menjadi ihram. Karena itu dimunculkan dalam istilah fikih dengan takbiratul ihram. Ingat, saya tidak menginginkan Anda menghafal istilah, tapi memahami maknanya. Jadi begitu disebut takbiratul ihram, Anda bertakbir mesti ihram, tepikan segala hal yang tidak boleh dibawa dalam sholat. Kata para ulama fikih, buang urusan yang tidak penting, yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, buang, kan? Nah, ini yang menyebabkan kebanyakan orang salat umumnya sulit untuk khusyuk, karena saat dia bertakbir dia masih membawa hal lain selain yang terkait dengan sholatnya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian kita mulai meletakkan tangan di dada. Kita telah terangkan An-Nasai nomor hadis 886. Ingat redaksi hadisnya fa wa dha'a. Fa itu, awas, hati-hati ya, harfu atfin, ya, harfu atfin rabitin bila tahdid. Huruf ataf penyambung dua peristiwa, hati-hati, tanpa jeda sedikit pun, jadi langsung. Jadi begitu diangkat langsung simpan, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Karena redaksinya langsung, kata para ulama, hurufnya menggunakan fa, jadi tidak ada lagi gerakan dari mulai mengangkat sampai menyimpan. Baik, mohon izin, kami tidak bermaksud menyalahkan, tapi kami belum menemukan ya dalil bagi sementara orang yang ketika mengangkat melakukan gerakan lain, ya. Jadi, biasanya kan kiri langsung tutup kanan, ya. Nah, ini ada sebagian yang masukkan kanannya dulu, ya, seperti ini, baru kemudian kirinya ditutup. Ya, ada yang diputar begini, ya. Baik, nah itu kami belum temukan. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis, dari yang sahih sampai yang palsu. Nah, ini di hadis palsu aja nggak ditemukan, gitu, ya. Nah, jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, karena memang sudah jelas redaksinya. Jelas di sini, ya? Baik, dari sini kita masuk kemudian ke bahasan iftitah, karena yang lalu telah kita bahas. Teman-teman sekalian, ada iftitah, ada istiftah. Saya isi tulis, ya. Sebentar, jadi kalau Anda nanti menemukan di buku manapun, di kitab manapun dua istilah ini, kita bisa mudah memahaminya. Keduanya berarti pembuka yang ringan. Jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, tangan sudah kita letakkan di dada, kita mulai dibimbing oleh Nabi untuk mulai membuka sholat dengan bacaan yang ringan, kan? Membuka sholat yang ringan. Baik, sekarang perhatikan, ada dua istilah yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama iftitah, yang kedua istiftah. Saya izin bertanya dulu sebentar, di antara dua kalimat ini mana yang paling panjang bacaannya? Satu iftitah atau kedua istiftah? Dua, ya. Nah, yang pertama itu lebih pendek dibandingkan dengan yang kedua. Saya berikan kaidah dalam ilmu bahasa Arab, berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf dalam satu kalimat atau lebih, ini menunjukkan makna ini semakin meluas, semakin panjang. Dan di sini penting Anda ketahui, kalau istilahnya menggunakan kata iftitah, berarti bacaannya sifatnya pendek atau menengah, lebih singkat. Tapi kalau istilahnya menggunakan istiftah, berarti bacaan pembuka ini lebih panjang dari yang pertama. Oke? Sifatnya
lebih panjang. Kenapa muncul dua istilah ini? Karena ternyata kalau kita hadirkan hadis-hadis Nabi ya, ternyata tidak hanya 1-2 doa, tapi ada 12 doa dari Nabi tentang bacaan ini. Hati-hati ya. Jadi jangan keliru menyimpulkan ini ada 12 doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan satu doa, bukan dua doa, dan nanti tidak ada kaitan dengan hal-hal lain kecuali apa yang Nabi tunjukkan saja dari 12 doa ini. Nah, dari 12 doa ini ada doa yang sangat pendek sekali. Ya. Misal, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Selesai. Ada yang Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Kalau Anda baca sampai situ, itu sudah satu hadis. Ya, sudah selesai satu doa itu. Kalau Anda gabungkan dengan wajah tuh, itu Anda menggabungkan dua doa jadi satu. Jelas ya? Ada yang sedikit menengah sekali. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada yang lebih panjang lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal, dan seterusnya hadis. Baik, jadi di sini poin pertama ada 12 doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dari 12 doa ini terbagi pada 3 poin utama. Mohon fokus nanti di 3 poin ini. 1. Kapan Nabi membaca yang panjang dari doa ini? Kapan Nabi membaca yang pendek dari 2 doa ini? Jelas ya? Dari 12 doa ini. Ini nanti kita bisa menempatkan sesuai dengan arahannya, dan tidak kita berselisih pada sesuatu yang memang tidak perlu diperselisihkan ya. Baik, jadi kalau Nabi bacakan yang pendek, kapan dibacakannya? Yang kedua, kalau dibacakan menengah atau panjang, kapan dilakukan? Yang ketiga, yang kedua tadi bacaan selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian fokus. Doa apa yang sering kali dibaca oleh Nabi dari 12 ini? Jadi, yang pertama bahasannya kapan Nabi membaca, baik panjang atau pendek. Yang kedua, mana yang sering dibaca Nabi. Dan yang ketiga, apa esensi dari doa ini ya, sesuai dengan bacaan yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keluarkan dulu dengan agak cepat. Secara singkat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita membaca 12 doa ini dengan memilih salah satunya dalam sholat atau menggabungkan sebagiannya. Ternyata beliau sudah praktekkan sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Jadi kalau beliau misalnya berada dalam situasi yang sifatnya mesti cepat melakukan aktivitas tertentu, atau dalam kondisi darurat tertentu, misal sedang safar ya, yang beliau sedang kerjakan, atau dalam situasi misalnya sedang dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi tertentu, maka di situasi ini beliau memilih untuk membacakan yang paling pendek. Jelas sih? Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan misalnya doa yang pendek yang seringkali dibaca oleh Nabi ya, itu dalam situasi-situasi yang sifatnya satu ya, dalam keadaan darurat ya. Yang kedua, dalam keadaan yang memang membutuhkan satu aktivitas lain yang cepat dilakukan. Atau bahkan yang ketiga, dalam sholat-sholat yang jumlah rakaatnya banyak ditunaikan dan tidak berhenti seketika ya, seperti sholat tarawih gitu kan, yang sifatnya lebih banyak ya rakaatnya satu jeda yang lainnya. Maka beliau mengutamakan untuk membaca yang sifatnya pendek. Saya berikan contoh yang paling populer saja di kita kan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kalau Anda bacakan sampai situ, itu sudah satu hadis, satu doa. Jelas ya? Satu misalnya kita ambil hadis riwayat Abu Daud 586 ya. Kemudian kita teruskan dulu, saya selesaikan dulu referensinya, di situ baru kita turunkan. Apalagi yang biasa dibacakan oleh kita? Wajah itu atau ini wajah itu? Nah, yang wajah itu tanpa ini boleh kata? Nah, yang pakai ini boleh kata? Yang tidak pakai wajah? Nah, ya. Baik, kita turunkan hadisnya. Anda yang pakai wajah itu tanpa ini ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Anda yang menggunakan inni wajah itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah
Terdapat pula di Abu Daud nomor hadis 2579. Kemudian yang lain ada yang pakai apa lagi? Allahumma ba'id ada? Baik, Anda temukan itu di Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Baik, kita turunkan pelan-pelan. Jadi yang Anda bacakan kalau dalam situasi sedang kasar misalnya kan, dalam perjalanan terhadap pekerjaan tertentu yang harus cepat dikerjakan, silakan cari yang paling pendek. Ya. Nanti insya Allah saya sarikan 12 doa ini, masing-masing bisa mendapatkan untuk mempelajari. Oke? Misal ada yang lebih pendek lagi, Subhan Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati war Ruh. Selesai. Ya, jadi ada banyak pilihan yang bisa kita hadirkan di sini. Baik. Nah, teman-teman sekalian, tapi dalam situasi yang sifatnya tenang, seperti dalam salat-salat fardhunya, apalagi salat malamnya yang tidak banyak terganggu dengan banyak kegiatan, maka Nabi memilih yang terpanjang atau sedikitnya yang menengah. Ya, kadang dibacakan oleh beliau, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Kadang dipilih oleh beliau, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya ayat, dan seterusnya hadis. Baik. Jelas di sini? Baik, jadi bahasan pertama, kapan dibaca dari 12 doa ini, Anda bisa sesuaikan dengan kondisi yang tengah Anda alami. Kita masuk pada bagian kedua. Dari 12 doa ini, mana yang sering kali dibaca oleh Nabi? Ya, ternyata Masya Allah, Nabi dalam situasi-situasi umumnya sholat dalam keadaan tenangnya, itu yang sering beliau baca, umumnya dari 12 doa ini ada 2. Saya ulang, ada 2 ya. 1, yang sering beliau bacakan berdasar hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 711. Pernah beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Fasakata hunainatan." Maka setelah takbir tiba-tiba Nabi diam sejenak. Ya, falamma sallama yaminan wa shimalan, maka tatkala beliau salat ke kanan dan ke kiri, bertanyalah Abu Hurairah kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sakatta hunainatan." Engkau telah diam tadi sejenak ya, antara takbir dengan Fatihahmu. Ya, apa yang kau lakukan? Kata Nabi, qultu, saya membacakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, dan seterusnya hadis. Nanti kita analisis bagian terakhir. Okay. Pernah juga Ali bin Abi Thalib salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848. Dan ini doa kedua yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Perhatikan keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Nah, jadi kalau istiftah itu tadi keterangan kita panjang atau pendek? Panjang. Baik. Lihat. Maka beliau membaca doa istiftahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baik, seterusnya hadis, nanti kita analisis selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dua doa ini yang seringkali dibaca oleh Nabi. Kalau tidak Allahumma ba'id, ya, apa membaca yang wajjahtu. Sekarang kita selesaikan dulu persoalan tentang wajjahtu dulu, pakai ini atau tidak pakai ini. Ternyata hadis wajah itu baik yang menggunakan ini ataupun tidak menggunakan ini, dua-duanya ada. Tapi dari dua-duanya ini, di mana ditempatkan oleh Nabi SAW dalam amalannya? Ternyata yang tidak pakai ini, telah kita bahas tadi ya, ada di hadis Muslim nomor hadis 1848, itu dibacakan oleh Nabi. Baik, sekarang yang menggunakan ini ditemukan di Ibnu Majah nomor hadis 3221, atau juga di Abu Daud nomor hadis 2579, ya, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya, di sini baru kita pahami. Ya, kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya sering kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah faqus, tatkala beliau akan menyembelih hewan kurban, aqbal al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, ya, teman-teman yang akan kurban ya suatu saat nanti. Jadi sunnah pertama, hadapkan dulu ke arah kiblat hewannya, bukan kitanya. Ya, hadapkan ke arah kiblat. Anda ingat, Anda kehilangan tahapan ini, Anda kehilangan pahala, rugi gitu. Maka kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad.
Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad SAW, dari keluarga besarnya dan dari umatnya Muhammad SAW. Sunnah kedua, sebutkan, tujukan untuk siapa korban itu. Yang ketiga, fayaqulu, maka tatkala akan disembelih beliau berdoa mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Sunnah yang keempat yang jarang dilakukan. Setelah selesai, kemudian beliau berdoa. Ya, faqala, maka beliau berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Jadi ternyata wajjahtu yang menggunakan inni itu setelah diteliti dalam hadis-hadisnya itu tidak pernah digunakan dalam hal salat, tapi selalu digunakan dalam hal pasca menyembelih hewan kurban. Jelas ya? Jadi teman-teman yang menggunakan wajah itu dalam sholat itu boleh dibacakan, tapi dalam kaidah hadisnya itu tidak perlu menggunakan ini. Jadi langsung wajah itu, ya. Wajah itu langsung tidak menggunakan ini. Karena hadis tentang ini itu kalau anda lihat hampir di semua kitab hadis yang ada sekarang, ya, bahkan dari dulu sampai yang sekarang itu hanya digunakan dalam dua hal. Kalau tidak selesai menyembelih hewan korban atau selesai melontar jumrah. Karena dua-duanya ada kaitan. Ya. Kami pernah menemukan beberapa buku di Indonesia yang menggunakan kata ini. Lalu saya cari sampai ke sumbernya. Ternyata di kitab-kitab sumbernya sampai ke ujung Jawa Tengah saya lihat, ya, ternyata tidak ada yang menggunakan ininya. Ya. Semuanya langsung ke wajah itu. Ya. Barangkali ada sebagian yang mengeluarkan dari ayat Quran dengan doa Nabi Ibrahim. Itu bukan dalam konteks sholat. Nah, jadi hati-hati ya. Doa-doa yang ditunjukkan oleh Nabi, walaupun ada kemiripan, tapi spesifik tempatnya digunakan di tempat tertentu. Anda tidak bisa mengambil doa satu misalnya digunakan di tempat lainnya, ya, tanpa ada petunjuk yang jelas, ya, kecuali doa yang sifatnya umum, ya. Ada doa tawaf misalnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu sifatnya umum, Anda bisa dibacakan di mana pun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doa ibadah yang spesifik, apalagi sholat itu satu-satunya ibadah yang setiap gerakannya dan doanya semua jelas dari Nabi, ya. Kalaulah beliau misalnya, kata ini itu bisa digunakan, tentu beliau orang pertama yang akan mengucapkannya. Kemudian diteruskan oleh sahabat dan sampai kepada kita. Tapi kita ulama yang ada sampai saat ini itu tidak menggunakan ini. Ya. Di tidak setiap kalimat-kalimat agama bisa digunakan di tempat tertentu. Ya. Syariah misalnya, Anda silakan boleh. Koperasi syariah itu sah. Bank syariah itu boleh. Asuransi syariah bisa digunakan. Tapi Anda dari sini misalnya mau ikut tenis, ya kan? Oh, saya mau gunakan tenis syariah, Masya Allah. Pakai Bismillah. Ya, masuk tenis, aspek yang lain itu yang baru bisa digunakan. Saya kembalikan. Jadi maksud saya begini, teman-teman yang biasa menggunakan ini dalam sholat itu agak baiknya kata para ulama lebih baik kalimat ininya dibuang, langsung gunakan kalimat wajah itu tanpa ini. Jelas di sini? Baik. Baik, sekarang sudah paham tempatnya. Dan kita tolong dalam setiap kajian, ya, kita usahakan untuk selalu memastikan apa yang kita lakukan bisa benar sesuai dengan tuntunan dan tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang belum sesuai, kita bahas sama-sama supaya sesuai. Ya, jangan saling berselisih dalam hal yang tidak penting, ya. Baik. Kemudian masuk pada persoalan selanjutnya. Dari 12 doa ini kita temukan, ya, Nabi seringkali membaca dua doa tadi. Ya, ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu. Nah, sekarang lebih dalam lagi. Kapan yang Allahumma ba'id dibaca oleh Nabi? Kapan yang wajjahtu dibaca oleh Nabi? Dan apa esensi dari keduanya? Ternyata Nabi SAW dalam salatnya seringkali membacakan Allahumma ba'id dalam keterangan di riwayat-riwayat hadis sering diungkapkan dalam salat siangnya, salatul mahar. Sedangkan bacaan wajjahtu itu seringkali dibacakan oleh Nabi dalam salat malamnya, salatul lail atau qiyamul lail. Pelan-pelan ya, walaupun kadang sering juga dibacakan siang atau malam sesekali, tapi lebih sering Allahumma ba'id dibacakan dalam salat-salat siang, sedangkan wajah itu dibacakan dalam kesempatan salat malam atau salatul lail. Teman-teman fokus sebentar ya. Kalau ada istilah salat siang, salatul malam, itu berarti salat fardu dari fajar sampai isya. Tapi kalau ada istilah salat malam, itu umumnya hanya dua. Kalau tidak qiyamul lail, berarti tahajud. Ingat beda antara qiyamul lail dengan tahajud, ya. Kalau qiyamul lail itu salat yang Anda tunaikan di malam hari tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Quran surah 73 dan ya, ayat ke-20 di ayat yang terakhir. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Silakan Anda tunaikan salat di malam hari, bacakan yang paling mudah dari Al-Quran.
tapi tanpa tidur terlebih dahulu. Anda pulang dinas saja kan, Masya Allah, kemudian dari Palembang kembali malam-malam jam 1, Anda belum tidur, Anda mau sholat, itu bukan tahajud, itu qiyamul lail. Nah, kalau tahajud dari kata hajada, sesuatu yang dilakukan setelah berbaring. Ya, jadi kalau disebut tahajud artinya Anda istirahat dulu, tidur dulu, baru malamnya Anda bangkit setelah rehat sejenak, kemudian tunaikan sholat. Itu yang disebut dengan tahajud. Ya, karena itu redaksinya berbeda. Ya, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya, dan di antara sebagian malam pakai min, sebagian tidak semuanya. Yang sebagiannya lagi dipakai apa? Istirahat. Jadi Anda tidur, begitu selesai misalnya walaupun cuma sebentar, bangkit Anda salat, itu tahajud namanya. Jelas di sini? Baik. Sekarang kita fokus. Kenapa Nabi dalam salat siangnya seringkali membacakan Allahumma ba'id, sedangkan malamnya sering digunakan yang wajah itu? Saya ingin bertanya sebentar. Banyak mana aktivitas yang dikerjakan oleh kita? Siang atau malam? Siang. Baik. Umumnya orang-orang yang seringkali beraktivitas itu berpotensi lebih banyak berbuat salah dibandingkan dengan yang diam. Lisan yang banyak bicara itu berpotensi akan lebih rentan terpeleset dibandingkan dengan yang bisa menata lisannya. Orang yang lebih banyak melangkah berpotensi bisa keliru langkah dibandingkan dengan yang diam. Ya. Maaf, kenapa siang hari seringkali yang dibacakan Allahumma ba'id dari mulai fajar sampai isya-nya? Karena ternyata dalam kandungan bacaan ini ada yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan yang tanpa kita sadari seringkali melahirkan kesalahan. Baik. Kita ambil beberapa contoh ya. Kalau Anda melakukan satu kali kesalahan, ya, satu kali kesalahan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan khata. Khata. Tapi kalau Anda bisa beberapa kali melakukan kesalahan, okay, disebut dengan akhta. Akhta. Tapi kalau potensi kesalahan Anda lebih banyak mungkin dikerjakan, bahkan setiap hari bisa berlangsung tanpa disadari, maka berubah kalimatnya dari akhta menjadi khataya. Turunkan? Khataya. Kalau Anda akui kesalahan itu, saya salah, beberapa kali saya keliru gitu kan, maka ditambah ya kecil di ujungnya, harakatnya pendek, khataya, ya. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, teman-teman sekalian, fokus. Ketika Anda mulai bertakbir, tadi saja saya tanya dulu ya, sebentar. Jadi mulai subuh sampai dengan ke zuhur ini, barusan kita sholat tadi. Maaf, mohon izin, ada di antara kita yang tidak berbuat salah, yang tidak punya kesalahan, boleh angkat tangan? Yang sedikit barangkali. Ada yang saking banyaknya nggak bisa ngangkat gitu kan? Baik. Kenapa? Coba cek ya. Saya ambil contoh sebentar. Kita mulai nggak usah banyak-banyak lah, dari kepala dulu misalnya. Mata. Apa fungsi mata? Dan itu kita sudah keliru kan? Baik. Fungsi mata bagi orang beriman, bagi manusia, bagi orang Islam dengan yang belum beriman itu beda. Lain. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Lihat kalimatnya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ingat, katakan pada pria-pria yang beriman, fungsi mata Anda bukan untuk melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Hanya melihat yang baik-baik. Kata Allah, yaghuddu min absarihim. Palingkan pandangan Anda dari yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah. Jadi ternyata fungsi mata ini bukan melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Hati-hati. Kata Allah, pendengaran manusia itu, penglihatan manusia termasuk akalnya yang digunakan untuk berpikir, satu kali akan ditanya oleh Allah. Dipertanggungjawabkan ya. Karena itu coba cek, Anda dari subuh saja untuk hari ini, dari subuh tadi atau dari mulai mata dibuka sampai dengan malam ini, berapa kali mata kita salah lihat? Tayangan TV yang tidak tepat dilihat, gambar-gambar yang tidak elok, di jalan melihat aurat mungkin terbuka yang tidak boleh Anda lihat, kan? Tapi bisa terjadi tanpa kita sadari. Ya. Baik, apa fungsi lisan? Ada mulai nyambung kan? Bicara yang baik-baik. Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam.
Ya, jadi kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa memilih kosakata yang keliru? Kalau Anda bisa berkata yang lembut, kenapa berkata kasar? Kalau Anda bisa memilih yang mulia, kenapa memilih yang durjana, gitu kan? Coba cek sampai hari ini, berapa kali lisan kita mengatakan yang kotor? Ya. Kalau nggak bisa, kata Nabi, lebih baik diam. Itu pilihannya, jadi kalau tidak baik, diam, selesai. Baik. Apa fungsi telinga kita? Silakan teruskan sampai ujung kaki. Seperti itu. Silakan cek sampai hari ini. Nah, kalau misalnya hari ini saja ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh mata, telinga, lisan, dan semua itu dihisab, termasuk pikiran kita. Harusnya berpikir yang baik-baik. Berapa kali kita berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap teman, keluarga, pasangan hidup, dan sebagainya. Baik. Kalau cuma satu kali, apa? Beberapa kali, apa? Tapi sering kali terjadi, itu apa ya? Nah, sekarang fokus sebentar ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau gambarkan satu esensi yang luar biasa. Sifat Allah, saya ulang, sifat Allah itu selalu ingin memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, termasuk mengabulkan doa-doanya. Jadi doa kita itu kalau dipanjatkan, kapanpun dilakukan, itu tidak ada doa yang tidak dijawab, semuanya terjawab. Itu kaidahnya ada di Quran, surat kedua Al-Baqarah, ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Setiap hambaku bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang Allah tunda sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, demikian juga dengan yang lainnya. Tapi mohon maaf ya, saya agak cepat sedikit. Ada orang yang bahkan saat berdoa pun jawabannya lambat, atau bahkan kata Nabi ada yang tidak terkabul sama sekali. Nabi pernah mengisahkan ada orang yang saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu padahal telah menempuh jalan terbaik yang menurut kunci dari Al-Qur'an ya, dan keterangan hadis, kalau dilakukan itu tidak boleh tidak dijawab, pasti terjawab dan cepat dibanding orang biasa. Hadis Muslim nomor hadis 1056. Anda yang belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya ya, yang lebih ringan, cek nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan. Nabi mengisahkan kisahnya seperti ini. Tsumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang lelaki yutirus safar, menempuh perjalanan panjang, sampai rambutnya sudah banyak berdebu, pakaiannya sudah kumal penampilannya. Teman-teman, doa yang dipanjatkan dalam keadaan safar itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan saat dipanjatkan dalam keadaan diam. Jadi pesan kami, kalau Anda sedang dinas, tugas keluar, apalagi ada yang umrah, ada yang haji, isi di jalan dengan berdoa. Itu kesempatan terbaik. Cepat ya. Orang ini melakukannya. Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit begini. Ya, kata Nabi, di riwayat Abu Daud, Allah akan merasa malu membiarkan seorang hamba, ini bahasa kiasan, membiarkan seorang hamba mengangkat tangan lalu menurunkannya dalam keadaan hamba. Ya, jadi cepat terkabul orang yang mengangkat tangan itu. Ya. Tapi mohon maaf ya, di hadisnya bukan menjauh tapi mendekat. Ya, mendekat sejajar dengan dadanya. Semakin tinggi permohonan semakin diangkat. Ya. Baik, dia melakukan yang kedua. Yang ketiga, fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Lalu dia memulai dengan al-asmaul husna, puncak tertingginya menggunakan kata Rabb ya Rabb. Ya. Dalam kaidah Quran surah ke-17 ayat 110, dua ayat terakhir, Allah di situ mengisyaratkan orang yang memulai dengan al-asmaul husna itu doanya lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak memulai dengan al-asmaul husna. Qulil Allah, kalau Anda punya permohonan sebut nama Allah. Awil Ar-Rahman, atau sebut namanya ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tapi kalau Anda paham, pilih nama dari nama terbaik Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Allah sudah menyediakan nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Anda punya kesulitan, sebut namanya Ya Fattah. Anda punya masalah rezeki, sebut namanya Ya Razzaq, gitu kan? Nah, itu orang ini melakukan tiga hal ini dalam perjalanan, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan memulai dengan al-asmaul husna ya Rabb. Perhatikan kata Nabi, anna yustajabu li dhalik. Mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah tidak mau melakukan dan tidak mau mengabulkan. Sekarang perhatikan ilustrasinya. Ketika seseorang berbuat kesalahan, khata, kata Nabi, maka dia akan memulai membuat naktah sauda, noda hitam di cawan hati. Lebih banyak lagi, tertutup lagi, tertutup lagi, tertutup lagi, sampai menutup seperti ini. Jadi ketika Allah akan mengabulkan permohonannya, bukan nggak mau mengabulkan, begitu mau dikabulkan mental kan? Ya. Makanya ketika Nabi mengatakan anna yustajabu li dzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Kenapa? Karena sering berbuat keliru ini. Famatamu haram, makanannya haram yang pernah dia konsumsi.
Maaf, mashrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bi haram, dan perangkat hidupnya haram. Jadi kalau Anda masukkan yang haram ke dalam diri Anda, itu Masya Allah, itu akan menutup nanti pintu-pintu kebaikan, sampai bukan hanya malas menunaikan kebaikan, doa pun akan mental tuh. Ya. Barangkali yang membuat, maaf, doa jarang terkabul, rezeki tidak mudah datang, kegelisahan terus datang, kesenangan jarang didapatkan, bukan karena Anda tidak berhak mendapatkannya, tapi banyaknya kesalahan yang kita kerjakan sampai nutup begini. Jelas di sini? Karena itulah dalam kesempatan sholat-sholat ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Nabi, setidaknya coba cek dulu. Ya. Cek dalam sholat kita ketika tersambung dengan Allah, kesalahan apa yang kita bawa sampai sholat ini, yang bisa kita istighfari. Karena itu Anda keluarkan kalimatnya, kesalahan banyak yang seringkali dikerjakan, disebut dengan khotoya. Lalu Anda mohon kepada Allah supaya setidaknya digugurkan kesalahan-kesalahan ini. Lihat kalimatnya, Allahumma ba'id, ada alifnya, artinya panjang. Jadi ada ba'id dalam bahasa Arab pakai tasydid, ba'id. Ada yang kedua, artinya sama-sama jauhkan. Tapi kalau yang pertama, ba'id, artinya jauhkan tapi masih bisa terlihat. Ba'id as-sa'ani. Maaf, tolong jauhkan jam dari saya. Anda simpan di belakang ini kan. Jam itu jauh dari saya tapi saya masih bisa lihat. Tapi kalau Anda ucapkan menggunakan alif ini, ba'id, itu artinya sejauh mungkin yang tidak bisa saya saksikan lagi, yang tidak bisa kita lihat lagi. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, mohon jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat, ya Allah, saat aku sholat ini, kan? Sampai aku sholat ini, mohon jauhkan sejauh-jauhnya, sampai aku nggak mau lihat lagi, sampai kiamat itu tolong jangan tampakkan. Hati-hati, karena saat kiamat nanti Anda berbuat baik sekecil apapun yang orang lain tidak tahu, Allah akan tampakkan sebagai apresiasi terhadap Anda. Tapi Anda berbuat maksiat, keluar dari sini misalkan, ada sementara orang atau di tempat lain, masuk ke kantornya, ya, dia gunakan penanya untuk tanda tangan yang tidak benar, ya? Dia merasa tidak dilihat siapapun. Kata Allah, itu saat kami tampakkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang buruk pun diperlihatkan. Maka Anda katakan selain Anda bertobat, ya. Lihat kalimatnya, Allahumma ba'id baini, ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya, ya Allah, saya gak mau lihat lagi, ya. Sampai kiamat nanti. Baini antara aku, wa baina, perhatikan cara memahaminya, wa baina khataya, ya, dan antara kesalahan yang aku perbuat sampai aku salat sekarang ini, ya Allah. Kalimat ya di sini itu ada unsur pengakuan. Di saat Anda memulai sholat mengucapkan kalimat ini, berhenti di kalimat khataya, ya, coba Anda ingat-ingat salah apa sampai Anda mau sholat itu. Ingat minimal saat akan sholat. Mungkin lisan yang tidak baik pada pasangan sehingga membuatnya mengeluarkan air mata, ada orang tua tersinggung, ada teman-teman kecewa, ada langkah yang tidak tepat. Ingat, itu kalau benar membacakannya. Abu Bakar saja baru bertakbir, mau masuk ke situ langsung menangis, Pak. Ya, makanya Abu Bakar itu seringkali agak sungkan diminta oleh Nabi jadi imam. Beliau katakan, saya ini orang yang seringkali menangis, baru takbir. Orang yang ahli surga, kata Nabi, bahkan pahalanya tidak sebanding dengan amal umat manusia pada umumnya. Masya Allah, sahabat Nabi, besan Nabi, kerabat terbaik, disanjung oleh Nabi, itu dalam keadaan takbirnya itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan yang dibawa. Anda di mana? Dia termasuk saya. Surga belum jelas sampai siang ini. Amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Sahabat Nabi bukan, keponakan Nabi tidak, gitu kan? Gak ada jaminan. Dan orang merasa aman dengan salatnya. Dikira tidak ada kesalahan yang dia bawa, gitu kan? Maka maksimalkan pada diri kita ketika Anda takbir. Nanti setelah bahasan ini di pertemuan berikutnya, saya akan tunjukkan orang yang benar-benar seperti ini bacaannya, itu oleh Allah dinantikan untuk berdoa apapun akan dikabulkan. Kan hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi hadisnya. Jadi itu sekatnya kita buka dulu, akui Anda salah apa. Lu mohonkan pada Allah, tolong jauhkan ya Allah antara aku dengan kesalahan yang aku perbuat. Sampai sini Anda rasakan salah apa, tobat pada Allah, ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti kau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bersatu, bertemu pun tidak. Seperti tadi gambarannya, kita nggak mau melihat seakan-akan nggak pernah ketemu dengan kesalahan itu sampai hari kiamat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas.
Kalau begitu sulit ya Allah, seperti noda yang melekat pada pakaian, mohon habiskan walaupun menggunakan air yang sangat dingin. Ya, bil ma'i wat thalji wal barad pada ujungnya. Jelas begini? Nah, jadi kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu bukan bacaan formalitas yang hampa makna, tapi esensi dari situ adalah itikat baik kita untuk selalu bermohon kebersihan pada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita perbuat. Kalau Anda benar lakukan ini, maka salat yang satu dengan salat yang lainnya, itu kata Nabi diantaranya bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang Anda telah perbuat secara otomatis, ya ilal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawat ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam takun al-kabair. Ya, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Jadi ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Itu bisa menggugurkan dosa yang terletak di antara keduanya seketika. Habis seketika. Ya, malam terpenuhi kebair sepanjang bukan dosa besar. Dari sini kami selalu sampaikan bahwa ya pada hakikatnya tidak ada salat tobat, karena semua salat itu tobat. Jadi ketika Anda memulai salat, Anda sedang bertobat itu. Ya, karena mengingat kesalahan dan Anda istighfar di situ. Jelas di sini? Baik. Kalau jelas, saya teruskan kepada doa yang kedua. Di sini kita analisis, lalu kita praktekkan. Mohon izin fokus sejenak ya, karena kami tidak akan mengulang. Saya akan berhenti sebentar lagi karena harus ke bandara ya. Jadi tolong fokus betul, pahami dengan baik. Nanti beberapa titik kita coba berikan solusinya. Jadi sekarang ada orang-orang yang belajar tipikal mensana in corpore sano gitu ya. Ustadznya nerangin ke sana, mikirnya ke sono ya. Ada yang fokus sebentar, doa bagian kedua. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Seterusnya hadis ini seringkali dibacakan oleh Nabi SAW dalam kesempatan salat malam. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, salat malam itu dilukiskan oleh Al-Quran sebagai sifat-sifat salat yang lebih cepat menghadirkan kekhusyuan dalam jiwa dan bacaannya lebih menyentuh ke dalam hati. Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh kalau Anda bisa bangkit di malam hari, baik tunaikan qiyamul lail ataupun tunaikan tahajud, itu kata Quran, suasananya akan lebih khusyuk dan bacaannya lebih menyentuh ke dalam jiwa. Gak percaya silakan Anda salat 4 rakaat di siang hari dengan 2 rakaat di malam hari, mana yang lebih menenangkan? Pasti malam. Makanya setan menggoda orang salat, namanya khanzab. Dan dia akan selalu menggoda. Hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666, seperti pernah dulu kita sampaikan. Ya, kata Nabi, fayaqulu udkur kada. Begitu Anda mulai bertakbir, dia mulai masuk. Ya, dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sekali lagi, ini hadisnya sahih. Anda sebelum takbir begini, Anda tenang saja. Tapi saat Anda mulai bertakbir mengangkat tangan, Allahu Akbar, seketika akan penuh dengan ingatan ini dari itu. Tidak percaya silakan. Sampai Anda selesai sholat. Begitu selesai sholat, tenang lagi itu. Muncul itu. Ya. Hatta la yashurul musalli kama kata yusalli. Kata Nabi, dia sampai ingin membuat Anda tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang demikian sampai nggak sadar berapa rakaat saya sholatnya. Ada, tidak terjadi itu. Jadi, tapi yang paling menarik, antara godaan siang dengan malam itu berbeda. Karena siang itu lebih banyak aktivitas, banyak pikiran, sedangkan malam lebih tenteram. Makanya kalau siang Anda mau sholat pun lebih mudah. Tapi kalau malam, bangun saja untuk sholat malam itu tidak mudah. Gak percaya silakan. Dari mulai bangun tuh Anda rencanakan. Bikin alarm sampai 3 kali kan. Alarm pertama matikan, alarm kedua matikan, yang ketiga siap-siap bangun. Begitu keluar dikasih dingin, keluar sedikit mulai diberikan gambaran yang tidak baik. Di mana logikanya Bapak Ibu sekalian? Tiap hari kita bolak-balik kamar mandi, ruang makan dan kamar kita biasa. Siang-siang normal, tiba-tiba malam-malam dia di ruang makan tuh, ya kan? Jubahnya putih, rambutnya macam-macam, muncul hal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena suasana sholat malam itu lebih menenangkan. Karena itulah kemudian ditunjukkan oleh Nabi bacaan yang bisa memberikan sentuhan lebih kepada jiwa, membuat kita lebih merasakan kenikmatan sholat ini. Lihat kalimatnya. Ya. Kalau setiap yang dibacakan usahakan dipahami, jangan cuma diungkapkan. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Duhai Allah, saat ini hamba menyerahkan sepenuhnya diri hamba kepadamu penguasa langit dan bumi. Ya.
Coba Anda bangkit malam ini, katakan kalimat walaupun tidak dalam sholat. Ya Allah, di malam ini saya pasrahkan sepenuhnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Ya. Wajah lilladzi fatara samawati wal ardh halifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya berusaha untuk selalu lurus dalam kebaikan, terima saya sebagai seorang muslim, dan saya tidak akan termasuk pada golongan orang-orang yang musyrik. Pelan-pelan. Inna salati, kalau saya sholat sampai malam ini ya Allah, wa nusuki, saya ibadah sampai malam ini, wa mahyaya, saya hidup di malam ini, wa mamati, atau Engkau wafatkan saya sekarang ya Allah. Coba Anda ucapkan kalimat ya Allah, kalau memang Engkau harus wafatkan saya di malam ini, wa mamati, atau Engkau wafatkan saya sekarang ya Allah. Lillahi rabbil alamin, saya ikhlas untuk penguasa semesta alam. La syarika lahu, saya berjanji tidak akan pernah musyrik selama hidup saya sejak detik ini. Wa bidzalika umirtu, dengan itu saya diperintahkan. Wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, saya berjanji ya Allah sejak saat ini akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Awas hati-hati, Anda yang mengucapkan doa ini dalam sholat, tapi selesai sholat tidak lebih baik dari sebelumnya, ada yang diingkari di sana. Wa ana minal muslimin, saksikan ya Allah, saya termasuk orang muslim yang akan lebih baik lagi sejak saat ini. Jadi kalau Anda sebelum sholat tidak mencela orang, keluar sholat mencela orang, Anda keliru dengan doa yang tadi disampaikan. Apalagi malam itu Anda bacakan. Makanya orang-orang yang doanya seperti ini, ada getaran dalam jiwanya, ada perbaikan dalam perilakunya. Pasti itu. Gak percaya silakan bangun, ungkapkan kalimat itu, hadirkan. Dan itu doanya panjang, tapi boleh Anda ucapkan sampai sini. Boleh, ada beberapa hadis yang kemudian menyampaikan sampai pertengahannya. Sah dikerjakan. Jelas di sini? Baik, jadi dari sini, Bapak Ibu sekalian, kami simpulkan petunjuk doa iftitah atau istiftah memberikan dua terapan kepada kita. Satu, fleksibilitas dalam penggunaannya dari sisi panjang dan pendek bacaannya. Silahkan gunakan yang panjang pada suasana yang menenteramkan, yang pendek gunakan dalam suasana yang memungkinkan Anda barangkali harus mengerjakan aktivitas yang lain. Yang kedua, bacaan yang sering dibaca oleh Nabi dari 12 doa ini adalah Allahumma ba'id dan wajjahtu, yang dibaca di kesempatan sholat fardu dengan kesempatan sholat malam, dengan dua makna yang tadi disampaikan. Dan yang ketiga, mohon izin, tidak ada kaitan pilihan doa ini dengan kebutuhan-kebutuhan dunia, atau mohon maaf, hal-hal yang nampak di sekitaran kita, baik itu berupa aliran tertentu atau golongan tertentu. Ini jangan dipahami kalau Allah ma'baid di Muhammadiyah ya, Masya Allah. Kalau baca wajah itu, ini NU. Saya sampaikan dari sekarang, Abu Hurairah itu bukan orang Muhammadiyah, Ali bin Abi Thalib bukan orang NU. Jadi nggak ada hubungan di antara keduanya ini, kecuali esensi yang tadi kita sampaikan. Jelas ya? Jadi jangan sampai membawa sesuatu yang sahabatnya nggak berselisih gitu kan. Baik, penulis hadis palsu aja nggak berselisih masalah ini, kenapa kita berselisih dalam hal yang tidak penting? Ya, jelas di sini ya? Nah, jadi silakan amalkan sesuatu yang tepat sesuai dengan penggunaannya. Karena saya waktu tugas di Mekah itu menerima jemaah pertama dari Indonesia, kalimat-kalimat ini masih sering muncul. Imamnya Syekh Sudes waktu itu kan, Insya. Begitu memulai, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahnya kan disipkan deh. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini Imam Muhammadiyah loh. Muhammadiyah sampai ke Mekah, Imam Sudes Muhammadiyah kan. Begitu semuanya pakai kunut, apa saya bilang semalam kan, Muhammadiyah ini. Jadi gak ada hubungan di sini gitu ya. Itu hanya ijtihad yang kemudian bisa dipraktikkan sesuai pilihan dan kemudahan masing-masing. Saya tidak menginginkan Anda mempraktikkan sesuatu tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Jangan biasakan itu. Minimal kita pahami, kalau ada satu dalil, satu cara, berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk kreatif mengerjakan selainnya. Karena semua orang diduga oleh Nabi bisa melakukan itu. Tapi kalau ada dalil yang sifatnya lebih daripada satu dan contohnya lebih daripada satu, itu menunjukkan kemudahan bagi kita untuk memilihnya, karena tidak setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Sudah sampai sini? Baik, nanti pertemuan berikutnya akan lebih jelas kami uraikan dalam keterangan yang dimaksudkan. Teman-teman sekalian, saya akhiri dulu untuk uraiannya. Kalau benar sholat kita seperti tadi yang disampaikan, nanti bacaan selanjutnya setelah iftitah, Allah langsung janjikan di hadis qudsi bahwa siapapun yang meminta apapun permintaannya, kata Allah, saya akan kabulkan seperti yang dia minta. Ya, saya bacakan dulu. Baik, kalau Anda setelah iftitah atau istiftah baca apa? Al-Fatihah ya. Saya bacakan untuk pengantar di hadis qudsi, hadis riwayat Abu Daud. Saya ulang, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi hadis qudsinya yang kedua ya, dari Abu Hurairah. Saya langsung ke ujungnya saja. Baik. Atau saya mulai dari awal hadisnya. Qasamtu shalat baini wa baina 'abdi. Saya bagi salat dua bagian. Ada yang menjadi kewajiban
aku, ya kewajiban hambaku untukku, ada yang menjadi kewajibanku untuk hambaku. Dibagi dua, ada hak Allah, ada hak kita terhadap Allah. Dan kalimatnya, wali abdi masala, kalau hambaku benar ibadahnya sekarang, apapun yang dia minta aku akan berikan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, qala Allah azza wa jalla, seketika dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala rahmanir rahim, kalau hamba berkata rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sekarang sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan redaksinya. Wa idza qala al-'abdu, dan jika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah salat kami pastikan hanya untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab seruannya. Perhatikan, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wa abdi, dan hambaku yang benar menunaikan ibadahnya sampai sekarang, masalah apapun yang engkau minta, yang dia minta, aku akan kabulkan seketika. Dan nanti, Masya Allah, ada orang-orang yang bahkan meminta kepada Allah dalam kesempatan itu, ternyata dikabulkan, walaupun menurut banyak orang mustahil bisa terjadi. Orang itu berumah tangga puluhan tahun, belum ada keturunan, rambutnya sudah memutih, fisiknya letih, tiba-tiba memohon, selesai memohonnya, belum selesai sholatnya, langsung turun malaikat menyampaikan, kamu punya kabar gembira, akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah. Siapa orang ini, kapan kejadiannya, seperti apa bacaannya, kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya. Baik ya? Teman-teman, saya mau izin. Baik, karena kami harus langsung ke bandara, pesawat kita jam 3 gitu ya. Khawatir kita ada beberapa hal yang kita sesuaikan. Maaf, jelas semuanya? Jelas. Baik, kalau jelas saya bacakan hukum Qurannya ya. Al-Maidah, surah kelima ayat 100 sampai dengan ayat 101. Yang 51 kita lewat aja ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah memiliki iman dalam jiwanya, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau orang yang sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas jadi semakin tidak jelas nantinya. Oke? Jelas pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.